Dugaan tindakan maladministrasi, puluhan pekerja fast food gelar unjuk rasa di kantor Ombudsman. Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia KFC atau SPBI KFC berunjuk rasa di depan kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Timur, Jalan Ngagel Timur, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Selasa siang, 23 Juni 2020. Sebelum tiba di lokasi, para demonstran berkumpul di depan Royal Plaza pada pukul 10 sambil menyiapkan peralatan seperti bendera SPBI, poster, dan banner yang berisi tuntutan mereka kepada KFC. Mereka juga mengenakan pakaian berwarna merah yang melambangkan perusahaan makanan cepat saji tersebut. Dengan mengendarai sepeda kayu, massa kemudian berangkat ke kantor Ombudsman perwakilan Provinsi Jawa Timur sambil dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Setibanya di tempat, para serikat pekerja tersebut langsung menyampaikan tuntutannya di depan petugas. Antoni Matondang, Koordinator Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Wilayah Surabaya mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mengadukan Kadisnaker Provinsi Jawa Timur terkait surat penghentian pengaduan laporan terhadap pemotongan upah, penundaan pembayaran THR, dan upah lembur tanpa persetujuan buruh. Kita sengaja melakukan aksi, jadi kumpul di KFC Royal Plaza tadi pagi jam 9.30. Jam 10 kita geser ke sini di target kedua, yaitu Ombudsman Jawa Timur. Ombudsman Jawa Timur kita mengadukan Kadisnaker Provinsi Jawa Timur terkait surat tanggal 16 Juni yang dikeluarkan oleh pihak Kadisnaker Provinsi Jawa Timur yang substansinya isinya mau menghentikan perkara pengaduan yang kita laporkan atau pengaduan yang sudah lama kita laporkan sejak bulan Februari. Jadi sejak bulan Februari ditangani oleh pihak Kadisnaker, tetapi itu hanya klarifikasi kegiatan dampak dari demo kita tanggal 11 minggu kemarin. Akhirnya ada panggilan tersebut. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada panggilan oleh pihak Kadisnaker ataupun pihak Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait pengaduan yang Februari sampai kekinian belum ada proses. Nah, sayangnya ketika surat tersebut, surat Kadisnaker adalah mengamini untuk menghentikan perkara yang kita laporkan ada 4 perkara. Soal pemotongan audit, pemotongan upah karena COVID-19, UMK, di bawah UMK, terus juga pemotongan ataupun hold THR, dan yang terakhir upah lembur dari bulan Maret tidak dibayarkan oleh pihak KFC sampai sekarang tidak ada kejelasan. Nah, kita minta juga ketika dibayarkan ada denda keterlambatan dari konsekuensi keterlambatan upah lembur tersebut. Baik, harapannya Pak gimana? Ya, hari ini kita sudah ditemui oleh pihak Ombudsman, Kabid Tenagakerjaan di Ombudsman. Intinya mereka pihak Ombudsman ingin secepatnya menindaklanjuti terkait pengaduan kita yang dugaan. Justru setelah pertemuan klarifikasi yang dilaksanakan pengawas ketenagakerjaan, lanjut Antoni, Kepala Disnaker berdasarkan kesimpulan yang dibuat dari pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia. Antoni berharap Ombudsman segera proses dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kadisnaker Jatim. Sementara itu, Agus Widyarta, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur menilai mereka tepat sekali melaporkan tindakan-tindakan tersebut kepada Ombudsman. Untuk syarat formil, lanjut Agus Widyarta, sedang diproses mengenai dokumen apa saja yang dilampirkan dan akan ditindaklanjuti. Melapor kepada Ombudsman. Saya kira tepat bahwa mereka melapor kepada Ombudsman. Nah, proses di Ombudsman yang pertama akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan pengaduan. Ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat formil dan material. Nah, untuk syarat formil ini sedang diproses apa-apa saja, dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Nah, kita akan segera menindaklanjuti itu. Ini sudah kita siapkan surat ya kepada pelapor tentang apa-apa yang harus dilampirkan kepada Ombudsman untuk memenuhi syarat formil itu. Nah, kemudian setelah itu baru proses, kalau nanti di pleno masuk kepada kewenangan Ombudsman, maka akan masuk kepada tim pemeriksa laporan. Tapi waktu ini tetap cepat, Mas. Jadi laporan pengaduan tanggal 16, kemungkinan kita terima tanggal 16 ya, 16, kemudian kita proses di rapat pleno hari Senin kemarin. Dari Surabaya, Ujai, Jurnal Major TV melaporkan.